Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka bagi Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 235. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 235 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami semoga setelah menonton video-video kami, Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 235 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Jadi huruf sebelumnya itu huruf yang berposisi sebelah kanan. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf
setelahnya. Maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, jadi huruf setelahnya adalah huruf yang berposisi sebelah kiri. Nah, yang pertama di sini wa'lamu. Nah, mu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu, perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah tuh. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu maksudnya sama saja. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Nah, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Nah, ini huruf waw sukun. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya mana? Berarti huruf yang berposisi sebelah kanan daripada huruf waw ini. Nah, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Huruf sebelumnya mana? Nah, berarti ini nih, nah, yang di sebelah kanan ini. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw, tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Nah, sehingganya mu dibaca panjang karena ada huruf waw sukun nih memiliki tanda baca dhammah. Nah, sehingganya mu dibaca panjang. Nah, ini tanda baca dhammah nih namanya, atau harokat dhammah. Secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah tapi dia di lain kata atau di lain kalimat, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu 4 harokat, nah, boleh juga 5 harokat. 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Wa'lamu annallah. Nah, seperti itu. Ketukan itu hanya sarana saja ya untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Wa'lamu, nah, begitu. Mana huruf hamzahnya? Nah, ini kan tadi mad tabi'i, ini berjumpa nih dengan huruf hamzah tapi di lain kalimat. Nah, mengapa kok ini huruf hamzah? Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa kita dengan huruf alif. Ini huruf alif nih, tapi ada tanda bacanya. Huruf alif yang memiliki tanda baca atau huruf alif yang memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Kalau alif dia tidak bisa memiliki tanda baca. Nah, ini alif nih, nggak ada tanda bacanya. Nah, kemudian mana lagi? Ini alif nih, nggak ada tanda bacanya nih. Ini alif nih, nggak ada tanda bacanya. Tapi kalau ada alif, ini alif ada tanda bacanya. Ini alif nih, ada tanda bacanya. Huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Begitu. Wa'lamu annallah. Di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih ya. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah.
Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula dalam belajar tajwid nantinya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Nah, karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau tanda baca tanwin begitu. Maka supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Kalau kita membaca Al-Qur'an nih berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, tadi di awal sudah kami katakan kalau mengatakan huruf sebelumnya berarti yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, ini huruf nun bertasydid, huruf sebelumnya mana? Nah, berarti ini yang di sebelah kanan ini. Nah, nih, yang di sebelah kanan huruf nun. Ada huruf nun bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasroh atau dhammah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini, sedangkan ketika terbalik nun bertasydid. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah nih atau harokat fathah. Ada nun bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Berarti ini nunnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah maka cara membacanya tuh digunnahkan atau didengungkan. Jadi maksudnya gunnah atau dengungan itu sama. Jadi nanti ini digunnahkan, ini didengungkan, itu maksudnya sama aja itu. Jadi karena dia digunnahkan atau didengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Anallah, an-nya tuh kita tahan, kita panjangkan. Anallah, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah. Mana huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca? Nah, berarti huruf yang berposisi sebelah kanan. Nah, karena tadi kami sudah jelaskan kalau kami mengatakan huruf sebelumnya yang di sebelah kanan yang kami maksud di awal tadi itu. Ada lafaz Allah. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Berarti ini huruf nun ini. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Tapi yang kita perhatikan di sini bukan hurufnya ya, tapi tanda bacanya. Tanda bacanya. Hurufnya itu boleh huruf apa saja, tapi tanda bacanya. Nah, untuk menentukan apakah lafaz Allah ini dibaca tebal atau dibaca tipis, begitu, dibaca tafkhim atau dibaca tarkik, begitu. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini ada lafaz Allah nih, lafaz Allah nih. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka lafaz Allahnya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga dibaca anallah begitu. Jangan dibaca anallah, jangan, tapi dia ditebalkan anallah begitu. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca. Yang pertama, tanda baca fathah atau harokat fathah. Ini yang dapat menebalkan lafaz Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Tanda baca dhammah tuh bentuknya tuh seperti ini. Nah, jadi nih kalau ada lafaz Allah nih, kemudian sebelumnya di sini misalnya ada tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya berarti dibaca tebal. Ini lafaz Allah nih. Sebelumnya di sini nih ada tanda baca fathah nih. Tanda baca fathah nih ada lafaz Allah nih. Nah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, dibaca tafkhim begitu. Sehingga dibaca anallah begitu. Wa'lamu anallah. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, setiap kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif lam, maka kita perhatikan huruf setelah huruf lam itu huruf apa? Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf alif, ini huruf lam. Baca Al-Qur'an kita berjumpa dengan huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Ini huruf lam. Setelah huruf lam huruf apa? Huruf apa di sini? Nah, berarti yang di sebelah kiri ini. Nah, masih huruf lam lagi. Berarti ini alif lam, setelahnya adalah huruf lam atau alif lam yang berjumpa nih dengan huruf lam. Nah, kita lihat di samping huruf lam yang ini nih, huruf lam yang ada tanda bacanya nih huruf apa? Begitu, lihat di samping.
Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa nih dengan huruf lam, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah karena cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham. Ini kan huruf lamnya tidak ada tanda bacanya kan. Nah, makanya di sini cara membacanya itu dibaca idgham. Jadi langsung masuk ke huruf yang setelahnya ini. Jadi dari sini, dari anna ini langsung masuk ke huruf yang memiliki tanda baca ini, ke huruf lam yang ini. Nah, makanya alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini idgham syamsiyah nih, ini alif lam syamsiyah nih, ini maksudnya sama saja itu. Anallah. Nah, kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan bentuknya mereng seperti ini. Nah, nih seperti ini ya. Tadi di awal sudah kami jelaskan kan, nah, mereng seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini mengisyaratkan bahwa huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dia dibaca panjang. Sehingganya lafaz Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Jadi mad tabi'i itu bisa berbentuk rumus yang kami sampaikan 1 sampai 3 tadi, bisa juga berbentuk tanda baca fathah berdiri seperti ini. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, berarti kira-kira 2 ketukan, 1, 2. Anallah. Nah, seperti itu. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Anallaha ya'lamu ma, begitu. Kemudian di sini ada tambahan pengetahuan saja. Kalau mungkin nanti saudara membuka Al-Qur'an di internet atau misalnya pergi umroh dan haji ke tanah suci, membuka Al-Quran di sana. Kemudian kok Al-Qurannya itu di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda seperti ini, tidak ada tanda fathah berdiri atau alif kecil seperti ini, begitu. Maka lafaz Allah harus tetap dibaca panjang ya saudara. Karena biasanya dalam penulisan Al-Quran Mushaf Madinah itu lafaz Allahnya tidak ada tanda seperti ini. Nah, tanda baca fathah berdiri seperti ini tidak ada, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, itu tambahan pengetahuan saja. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf mim. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ini huruf alif. Kemudian nih sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf alif. Nah, kemudian nih sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Kemudian fi dibaca panjang. Ini namanya mad jaiz mungfasil lagi. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya,
tanda sukun tuh seperti ini, huruf sukun atau huruf mati. Kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, berarti huruf tersebut dibaca panjang. Baris satu ke bawah ini namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Nah, dibaca panjang. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kalimat atau di lain kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 hingga 5 harokat. Nah, fi anfusikum, nah, begitu. Fi dipanjangkan, fi 4 harokat atau 5 harokat. Fi anfusikum. Mana huruf hamzahnya? Nah, ini adalah huruf hamzah. Nah, tadi sudah kami jelaskan di awal. Kenapa kok ini huruf hamzah bukan huruf alif? Sudah kami jelaskan. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf nun sukun setelahnya adalah huruf fa atau huruf nun sukun yang berjumpa dengan huruf fa. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas. Nah, baris 2 di atas huruf biasanya itu. Nah, itu namanya fathatain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf namanya kasrotain. Nah, dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, atau nun sukun dan tanda baca tanwinnya ini berjumpa dengan huruf apa dia, begitu. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini huruf nun sukun, ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf fa atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf fa. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu hukumnya apa, maka huruf setelahnya ini yang harus kita ketahui. Nah, ini huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf fa. Berarti huruf fa ini yang wajib kita ketahui supaya kita bisa tahu ini hukumnya apa, begitu. Kita lihat di samping, huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf fa hukumnya adalah ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dari segi makharijul huruf dia itu di tengah-tengah. Nah, maka dikatakan awsat. Cara membacanya tuh disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia awsat maka kadar samar dan kadar dengungnya pun dia di tengah-tengah, seimbang, begitu. Kita baca fi anfusikum, begitu. Jangan dibaca anfusikum, jangan. Nah, tapi dibaca fi anfusikum. Nah, karena dia didengungkan jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Anfusikum, amnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Anfusikum, nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf mem sukun. Ini huruf mem, tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf fa. Nah, atau mem sukun, huruf mem, tanda sukun seperti ini yang berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping, hukum mem sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 3, yang izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mem sukun, kemudian setelahnya itu, setelah huruf mem sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Jadi nanti ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf lam misalnya, dengan huruf ya, dengan huruf dal, dengan huruf ro dan lain sebagainya.
semua itu namanya hukumnya izhar syafawi, terkecuali ada mim sukun berjumpa dengan huruf ba atau mim sukun berjumpa dengan huruf mim, baru bukan izhar syafawi. Tapi kalau ada huruf mim sukun tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim, semua hukumnya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf fa atau mim sukun berjumpa dengan huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, tapi huruf fa, maka hukumnya izhar syafawi. Karena izhar dibaca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Fi anfusikum fahdharuh, kum fahdharuh, pendek, jangan dibaca kum fahdharuh, jangan, dia diizhar pendek saja, kum fahdharuh, seperti itu. Kemudian di sini huruf ro yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf ro yang memiliki tanda baca dhammah maka dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ro-nya kita tebalkan. Fahdharuh, begitu. Nah, nanti supaya tidak bingung ya saudara, fa ini tidak dibaca panjang. Fa tidak dibaca panjang, walaupun di sini ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, tapi fa tidak dibaca panjang. Karena nih setelahnya ada huruf sukun ini nih, sehingga fa ini tidak dibaca panjang, begitu. Fahdharuh. Sehingga ini tidak dibaca panjang karena nih ada huruf sukunnya. Fahdharuh, begitu. Kemudian ruh dibaca panjang, ini namanya adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kemudian kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf waw sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun maka dibaca panjang. Sehingganya ru dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau dengan huruf yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu, kalau di atas ini kita baca mad arid lis sukunnya 2 harokat, maka ini sampai ke bawah nih kita baca 2 harokat juga. Kalau di atas kita baca 4, di bawah juga harus kita baca 4. Jadi sekali bacaan itu harus sama, begitu, tidak boleh selang-seling. Nah, fahdharuh. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf H. Ini kalau kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf H, kita baca fahdharuh. Jangan dibaca fahdharuhu, jangan. Tapi huruf H harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Kenapa kok begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf H. Huruf H ini tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan sehingga dibaca fahdharuh. Tidak dibaca fahdharuhu, tidak, tapi dibaca fahdharuh. Bukan fahdharuhu, tapi fahdharuh, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jim. Ini namanya waqaf jaiz. Jadi kalau menemukan tanda waqaf jaiz ini ya, kita boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau mau berhenti di sini ya, berhenti tepat di tanda waqaf jaiz ini juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mungkin napas kita sampai, tidak berhenti kita, mau kita teruskan bacanya, kita sambung bacanya, juga tidak apa-apa, begitu. Kalau menemukan tanda waqaf jaiz seperti ini, terserah kita mau berwaqaf atau tidak, begitu. Kemudian wa'lamu, mu dibaca panjang lagi. Tadi ini di awal di atas tadi sudah detail nih kami jelaskan yang mu nih. Nah, mu ini sudah detail kami jelaskan. Nah, lihat nih sama kan dengan yang di atas ini. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Nah, tapi sebelum itu perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kemudian ini yang pada awalnya namanya mad tabi'i. Mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah di lain kalimat atau di lain kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 hingga 5 harokat.
Wa'lamu annallah, begitu. Mana huruf hamzahnya? Ini huruf hamzah nih. Tadi di atas sudah detail kami jelaskan. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, ini nun bertasydid ini kita lihat di samping, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Tadi di awal juga sudah detail kami jelaskan. Nah, pasti ini saudara sudah tahu. Hukumnya gunnah musyaddadah. Maka cara membacanya ditahan ya, kita panjangkan sejenak karena dia didengungkan. Annallah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Ini lafaz Allah. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Sudah detail juga tadi kami jelaskan di atas. Sehingga ini lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Annallah, dibaca annallah, jangan dibaca annallah, jangan. Kemudian di sini ada huruf alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya di sini adalah huruf lam, atau alif lam setelahnya adalah huruf lam, atau alif lam berjumpa nih dengan huruf lam. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Cara bacanya itu dibaca idgham, jadi langsung masuk ke huruf yang ini nih. Jadi dari sini langsung masuk ke huruf yang memiliki tanda baca ini. Annallah, lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini lafaz Allah di atasnya nih memiliki tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil, maka lafaz Allah dibaca panjang, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Wa'lamu annallaha ghafur, fu dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya fu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ghafurun halim. Nah, ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf H, atau tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf H. Tadi di awal sudah kami jelaskan, sudah kami ingatkan. Setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf H. Nah, maka huruf H ini yang wajib kita ketahui. Nah, untuk mengetahui hukum tajwidnya itu apa hukumnya. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf H. Kita lihat di samping, huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf H, hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Dibaca jelas, run terbaca jelas runnya tuh. Kemudian tidak didengungkan, sehingga dibaca pendek saja. Ghafurun halim. Jangan dibaca ghafurun halim, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja. Ghafurun halim. Ada yang hampir ketinggalan di sini. Ini tanda baca huruf ra memiliki tanda baca dhammatain atau tanwin dhammah atau dhammah tanwin begitu. Huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah atau dhammatain ya, maka dia dibaca tafkhim, dibaca tebal. Sehingga ini huruf ra-nya kita tebalkan. Pangkal lisan kita naik terangkat ke atas, kita tebalkan huruf ra-nya. Ghafurun halim begitu. Kemudian lim dibaca panjang, ini namanya mad arid lis sukun lagi. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya li dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i ini.
Kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau dengan huruf yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf mim. Ini kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf mim, kita baca halim. Jangan dibaca halimun, jangan. Tapi huruf mimnya kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa kok huruf mim ini kita sukunkan, kita matikan? Kalau membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti nih atau berwakaf nih tepat di huruf mim, sedangkan huruf mim tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan, sehingga dibaca halim, bukan halimun, bukan, tapi halim. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, tidak lupa lagi dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah menyempatkan waktu dalam sehari semalam untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.